حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya, amin. Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah meninggal, dia akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak mau disiksa di dalam kubur, maka cucilah kemaluan setelah kencing dengan cara yang benar. Perlu diingat para sahabat, ini bukan masalah sepele. Sebab ada banyak orang yang disiksa di dalam kubur hanya karena tidak benar ketika cebok setelah kencing. Seringkali kita merasa telah mencuci kemaluan dengan benar dan bersih. Bersih belum tentu benar. Hal ini sangat penting agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sholat kita tidak diterima oleh Allah jika kemaluan bekas kencing kita tidak benar-benar suci saat kita cebok. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua mayat di dalam kubur ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Jenazah yang pertama, ia disiksa karena dulu tidak bersih ketika istinja dari kencing. Adapun yang kedua disiksa karena ia dulu sering melakukan namimah atau adu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu?" Beliau menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa kubur keduanya selama pelepah kurma ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang merasa ibadah mereka sudah bagus, tetapi sebenarnya tidak terlepas dari ancaman azab api neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluannya setelah kencing. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah hendak menyampaikan jenazah seorang lelaki, tetapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda yang bergerak-gerak dari dalam kain kafan lelaki tersebut. Lalu beliau menyuruh seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya ada seekor ular yang sedang melilit kemaluan lelaki itu. Khalifah Abu Bakar mencabut pedangnya dan menghampiri ular itu untuk membunuhnya. Tetapi ular tersebut tiba-tiba berkata, "Apa salahku? Aku hanya diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperintahkannya." Setelah diselidiki perbuatan lelaki tadi semasa hidupnya, ternyata ia merupakan orang yang menyepelekan dalam hal menyucikan kemaluannya setelah buang air kecil atau kencing. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara yang membersihkan kemaluan kita dengan benar? Lelaki dan wanita berbeda caranya. Bukan hanya sekedar dibasuh dengan air dan asal-asalan begitu saja. Cara bersuci dari hadas kecil bagi laki-laki ialah setelah buang air kecil disunahkan untuk berdehem 3 kali supaya air kencing betul-betul sudah habis keluar. Setelah itu urutlah kemaluan dari pangkal hingga ujung beberapa kali menggunakan tangan kiri agar tidak ada lagi air kencing yang tertinggal dalam saluran. Kemudian basuhlah kemaluan dengan air sampai bersih. Cara cebok yang benar bagi perempuan, silahkan kalian bisa bertanya kepada ustazah terdekat agar tidak salah lagi ketika cebok dan malah mendapatkan siksa kubur. Sudah benarkah cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Kalau belum, mari sama-sama kita betulkan agar kita terhindar dari siksa kubur dan api neraka. Karena telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak istibra, yaitu orang-orang tidak menyucikan dirinya dengan sempurna, baik itu hadas kecil atau besar. Ada beberapa catatan yang perlu kita ingat.
Tidak ada kata malu dalam urusan menyampaikan kebenaran dan ajaran agama. Jangan beranggapan ilmu fikih itu jorok, karena fikih itu menjelaskan sedetail mungkin demi menyelamatkan kita sendiri dari siksa kubur dan neraka. Hanya karena masalah sepele, yaitu tidak benar dalam bersuci, na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bissawab. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.